Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang bukti sejarah Malin Kundang benar-benar ada. Temuan baru yang mengejutkan. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu. Di sebuah desa kecil yang terletak di pantai barat Sumatera, cerita tentang Malin Kundang masih diceritakan turun-temurun. Namun, tak banyak yang tahu bahwa kisah ini mungkin lebih dari sekadar legenda. Batu besar yang tergeletak di pantai air manis, yang dikenal oleh penduduk setempat sebagai Batu Malin Kundang, menyimpan misteri yang belum terpecahkan selama berabad-abad. Batu itu, yang tampak seperti sosok seorang pemuda yang sedang bersujud, memegang rahasia yang hanya bisa diungkap dengan keberanian dan tekad. Sejak lama, penduduk desa percaya bahwa batu itu adalah bentuk kutukan bagi Malin Kundang, pemuda yang durhaka kepada ibunya. Namun, ada sesuatu yang tidak diketahui banyak orang. Batu itu, meskipun tampak seperti hanya fenomena alam biasa, memiliki karakteristik yang sangat aneh dan tidak masuk akal. Menurut cerita-cerita yang berkembang, tidak sedikit orang yang merasa ada yang tidak wajar dengan batu itu. Beberapa penduduk bahkan menyebutnya sebagai gerbang sejarah, tempat yang menyimpan kenangan gelap dari masa lalu. Pada tahun 2019, sekelompok arkeolog datang untuk melakukan penelitian di sekitar pantai tersebut. Mereka membawa peralatan canggih yang belum pernah digunakan sebelumnya. Salah satu dari mereka, seorang ahli geologi bernama Dwi, merasa ada yang aneh dengan struktur batu tersebut. Ia mencatat adanya lapisan material yang tidak dikenal, yang seharusnya tidak ada di wilayah tersebut. Material itu tampak lebih tua dari batu-batu di sekitar pantai air manis. Ini bukan hanya batu biasa, kata Dwi, terkejut saat ia meneliti lebih jauh. Ada sesuatu yang lebih dalam di sini. Sesuatu yang lebih tua dari apa yang kita duga. Beberapa minggu setelahnya, penelitian lebih lanjut mengungkapkan temuan yang lebih mengejutkan. Di bawah lapisan batu tersebut, ditemukan fragmen-fragmen kecil yang mirip dengan tulisan kuno. Tulisan itu tidak menggunakan huruf Latin atau aksara Jawa, melainkan simbol-simbol yang tidak dikenal. Satu-satunya petunjuk yang ditemukan adalah sebuah simbol berbentuk lingkaran dengan garis yang mengarah keluar, seperti representasi sebuah pintu atau gerbang yang terbuka. Para ahli mulai meraba-raba kemungkinan. Beberapa menduga bahwa ini adalah bukti dari sebuah peradaban kuno yang pernah ada di kawasan ini. Namun, yang lebih mengejutkan adalah kemungkinan bahwa ini berkaitan dengan kisah Malin Kundang, yang selama ini dianggap hanya mitos belaka. Apa hubungan batu itu dengan kisah durhaka seorang anak terhadap ibunya? Semakin banyak pertanyaan muncul, namun jawabannya tampak semakin jauh. Namun, ada satu hal yang pasti, batu itu bukanlah sekadar batu biasa. Apa yang ditemukan di bawahnya, dan bagaimana itu bisa terhubung dengan legenda Malin Kundang, mulai membuka tabir misteri yang telah lama terkubur. Pada suatu malam yang gelap, Dwi bersama timnya memutuskan untuk melanjutkan pencarian mereka lebih dalam lagi. Saat mereka menggali lebih jauh, sesuatu yang tak terduga terjadi. Angin malam tiba-tiba bertiup kencang, dan suasana di sekitar pantai menjadi semakin mencekam. Batu besar yang selama ini terdiam di tepi pantai mulai bergetar. Langit yang tadinya gelap tiba-tiba menyisakan celah di antara awan, memancarkan cahaya yang aneh di atas batu tersebut. Sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan mulai terungkap. Mungkin Malin Kundang benar-benar ada, bukan hanya dalam cerita rakyat, tetapi dalam sejarah yang telah lama terlupakan. Hari-hari berlalu, dan penelitian tentang batu Malin Kundang semakin mendalam. Dwi dan timnya terus menggali, berharap menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar fragmen tulisan kuno. Mereka mulai menemukan jejak-jejak yang seakan membuktikan bahwa ada kehidupan yang sangat maju di sekitar kawasan tersebut. Batu yang semula tampak seperti fenomena alam biasa kini dianggap sebagai peninggalan dari peradaban yang hilang. Namun, ada sesuatu yang sangat aneh dalam penemuan mereka. Dalam setiap lapisan tanah yang mereka gali, mereka menemukan benda-benda yang tampaknya tidak sesuai dengan zaman. Beberapa artefak yang ditemukan sangat mirip dengan barang-barang yang hanya ditemukan dalam budaya yang jauh lebih tua dari peradaban Indonesia. Salah satunya adalah sebuah patung kecil yang sangat halus dan detail, menggambarkan seorang pemuda yang mengenakan pakaian kuno. Patung itu tidak hanya mirip dengan deskripsi Malin Kundang dalam cerita rakyat,
tetapi juga menunjukkan tanda-tanda budaya yang tidak dikenal. Ini bukan hanya sekadar legenda, kata Dwi dengan suara terkejut. Ada sesuatu yang lebih besar di sini, sesuatu yang lebih mendalam. Patung itu, dengan wajah yang tampak seperti pemuda yang sedang menundukkan kepala, memiliki ekspresi yang sangat mirip dengan gambaran Malin Kundang yang dikenal dalam cerita rakyat. Tetapi lebih mengerikan lagi, ada tanda-tanda bahwa patung ini bukan hanya dibuat untuk tujuan pemujaan atau peringatan. Terdapat lapisan goresan di bagian bawah patung yang menunjukkan bahwa itu mungkin adalah sebuah lambang kutukan. Hal itu mengingatkan Dwi pada kutukan yang dipercaya melekat pada Malin Kundang setelah ia durhaka kepada ibunya. Dwi dan timnya mulai merasa bahwa mereka tengah menyelidiki sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar cerita rakyat. Mereka terjebak dalam pencarian yang tak hanya berhubungan dengan legenda, tetapi juga dengan kenyataan sejarah yang mungkin terlupakan selama berabad-abad. Batu Malin Kundang, yang selama ini dianggap hanya sebagai simbol kutukan, ternyata menyimpan lebih banyak dari yang bisa dibayangkan. Namun, semakin dalam mereka menggali, semakin kuat rasa takut yang muncul di kalangan tim. Suasana di sekitar pantai terasa semakin mencekam, seolah ada kekuatan tak terlihat yang mengawasi mereka. Beberapa anggota tim mulai merasa gelisah, dan beberapa malam setelahnya, mereka mendengar suara aneh yang berasal dari arah batu besar itu. Suara itu terdengar seperti bisikan halus, namun penuh dengan tekanan dan ancaman. Suatu malam, setelah hampir seminggu menggali, mereka menemukan sebuah pintu tersembunyi di bawah batu besar. Pintu itu terkubur begitu dalam, seolah menunggu untuk ditemukan. Dengan hati-hati, Dwi membuka pintu itu dan di hadapannya terbentang sebuah ruang yang gelap. Namun, yang membuatnya terkejut adalah kenyataan bahwa ruang itu tampaknya terhubung dengan terowongan panjang yang membentang jauh ke dalam tanah. Ini bukan hanya sekadar gua biasa, ujar Dwi, gemetar. Ini adalah sebuah ruang yang telah lama terkubur, dan mungkin ini adalah tempat yang sama dengan yang ada dalam cerita. Mereka semua merasakan ketegangan yang luar biasa. Ruang yang ada di dalam batu ini tidak hanya berhubungan dengan masa lalu yang kelam, tetapi juga dengan kekuatan yang tampaknya telah lama terpendam. Ada sesuatu yang menunggu untuk terungkap. Namun, tepat saat mereka bersiap untuk memasuki ruang itu, angin kencang kembali berhembus. Cahaya lampu mereka berkedip-kedip, dan suara bisikan itu terdengar lebih keras dari sebelumnya. Apa yang sebenarnya mereka temukan? Apakah mereka benar-benar akan membuka pintu sejarah yang terlupakan? Atau justru mereka akan membebaskan sesuatu yang lebih gelap, yang lebih berbahaya dari yang mereka bayangkan? Rasa takut dan penasaran semakin mencengkeram mereka. Namun langkah mereka sudah terlanjur terambil. Mereka harus tahu lebih banyak. Mereka harus menggali lebih dalam. Dwi dan timnya berdiri di depan pintu yang baru saja mereka temukan. Dan meskipun ketakutan mulai menyelimuti mereka, rasa penasaran mengalahkan segalanya. Dengan langkah hati-hati, mereka memasuki terowongan yang terletak di bawah batu Malin Kundang. Terowongan itu gelap gulita, hanya diterangi oleh cahaya redup dari senter yang mereka pegang. Suasana menjadi semakin mencekam, dan udara terasa semakin berat seiring mereka melangkah lebih dalam. Ini bukan tempat yang alami, kata Dwi dengan suara parau. Terowongan ini terbuat dengan tangan manusia. Tidak ada yang bisa membuat terowongan seperti ini secara alami. Anggota tim yang lain saling menatap. Mereka tahu bahwa apa yang mereka temui ini adalah sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar legenda. Terowongan ini tidak hanya mengarah ke sejarah, tetapi juga ke rahasia yang mungkin telah terlupakan selama berabad-abad. Mereka terus berjalan, semakin dalam kegelapan yang tak terduga. Beberapa menit kemudian, mereka sampai di sebuah ruang yang luas. Di tengah ruang itu, terdapat sebuah altar kuno yang dilapisi dengan ukiran-ukiran aneh. Di atas altar tersebut terletak sebuah buku tebal, terbungkus dengan kain kuno yang sudah lapuk. Buku itu tampak seperti sebuah kitab yang tidak pernah dilihat oleh siapapun dalam ribuan tahun. Dengan hati-hati, Dwi membuka buku itu. Hal pertama yang ia temukan adalah tulisan yang tampaknya dalam bahasa yang sangat kuno, tidak dapat dikenali oleh siapapun. Namun, ada satu bagian yang menonjol. Pada halaman terakhir buku itu terdapat simbol yang sama dengan simbol yang mereka temukan di sekitar batu besar.
Simbol itu terlihat seperti sebuah gerbang atau pintu yang seolah mengarah ke dunia lain. Tulisan di bawah simbol itu hanya terdiri dari beberapa kata dalam bahasa kuno. Buka gerbang, temukan kebenaran. Ini semua ada hubungannya dengan Malin Kundang, kata Dwi dengan napas terengah-engah. Buku ini mungkin adalah kunci untuk memahami kisah sebenarnya. Namun, sebelum mereka sempat melanjutkan untuk meneliti lebih dalam, tiba-tiba ada suara keras dari belakang mereka. Suara itu datangnya dari pintu terowongan yang mereka lewati. Pintu itu tertutup dengan sendirinya, seolah ada kekuatan yang mengatur segalanya. Mereka berbalik, terkejut, dan mendapati bahwa gelapnya ruang itu semakin mencekam. Mereka tidak sendirian di sini. Salah satu anggota tim, Johnny, mulai merasa cemas. Apa yang sedang terjadi? Kita harus keluar dari sini, katanya dengan suara terbata-bata. Namun, Dwi mencoba untuk tetap tenang. Tidak, kita harus terus mencari. Ini adalah kesempatan kita untuk mengungkap kebenaran. Kita hampir sampai. Sambil berusaha menenangkan Johnny dan anggota tim lainnya, Dwi melanjutkan untuk membuka halaman-halaman berikutnya dalam buku itu. Di halaman-halaman berikutnya, mereka menemukan cerita yang tak terduga. Sebuah kisah tentang seorang pemuda bernama Malin Kundang, yang ternyata bukan hanya seorang anak durhaka, tetapi juga merupakan bagian dari sebuah ritual kuno yang dipercaya bisa menghubungkan dunia manusia dengan dunia lain. Namun, ada bagian dari kisah itu yang lebih menakutkan. Kisah tentang bagaimana seorang anak bisa menjadi batu, bukan karena kutukan, tetapi karena kesalahan yang sangat besar yang dilakukan oleh seorang raja yang berasal dari kerajaan kuno. Raja itu ternyata adalah leluhur dari Malin Kundang. Ketika Dwi membaca lebih jauh, terungkap bahwa Malin Kundang bukan hanya seorang pemuda dari desa biasa, tetapi bagian dari keluarga yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Kekuatan yang bisa membuka pintu gerbang antara dunia manusia dan dunia lain. Dan kini, saat mereka membuka buku itu, mereka telah membuka pintu tersebut tanpa disadari. Tiba-tiba, terowongan yang gelap itu bergetar hebat, dan mereka bisa merasakan sesuatu yang sangat kuat dan tak terlihat bergerak di sekitar mereka. Udara terasa semakin dingin, dan suara bisikan itu kembali terdengar, semakin keras dan jelas. Bisikan itu berasal dari sebuah suara yang sangat familiar, suara yang mereka kenali, suara Malin Kundang. Apakah kalian siap untuk menemukan kebenaran yang lebih gelap dari yang kalian bayangkan? Bisik suara itu menggetarkan setiap tulang mereka. Apa yang sebenarnya tersembunyi di dalam terowongan ini? Siapa sebenarnya Malin Kundang? Dan apa hubungan keluarganya dengan peristiwa-peristiwa aneh yang mereka alami? Mereka telah membuka gerbang yang mengarah ke kebenaran yang lebih menakutkan dan gelap daripada sekadar legenda. Namun, mereka sudah terlalu jauh untuk berhenti. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah melangkah lebih dalam ke dalam kegelapan dan menghadapi apapun yang menunggu di sana. Suasana semakin mencekam. Setiap langkah yang diambil oleh Dwi dan timnya kini terasa seperti langkah menuju takdir yang tak bisa mereka hindari. Terowongan yang semula tampak seperti sebuah lorong yang hanya membawa mereka ke dalam sejarah, kini berubah menjadi jalan menuju sebuah kekuatan yang tak terbayangkan. Suara bisikan yang kian keras semakin membuat mereka merasa terancam. Semua cahaya mereka hampir padam, dan hanya suara detak jantung yang menggema di telinga mereka. Dwi berusaha untuk tetap tenang, meskipun ia bisa merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Kita harus terus maju, katanya dengan suara tegas, meski ada rasa gentar yang mulai merayapi setiap kata yang ia ucapkan. Ini adalah kesempatan kita untuk menemukan jawaban atas semua yang telah terjadi. Namun, ada yang aneh. Semakin dalam mereka berjalan, semakin gelap terowongan itu. Cahaya dari senter yang mereka bawa semakin redup. Seakan ada kekuatan yang mencoba memadamkannya. Tetapi meski begitu, mereka tidak bisa berhenti. Langkah mereka semakin terasa berat, dan seolah ada sesuatu yang mengawasi setiap gerak mereka. Di tengah kegelapan, mereka akhirnya tiba di sebuah ruangan yang lebih besar dan lebih luas dari sebelumnya. Di tengah ruangan itu, ada sebuah altar besar yang terbuat dari batu hitam berkilau. Altar itu dihiasi dengan ukiran-ukiran yang tidak bisa dikenali. Di atas altar itu, ada sebuah benda besar yang tertutup kain hitam.
Ketika Dwi mendekat dan menarik kain itu, mereka semua terkejut dengan apa yang mereka temukan. Di bawah kain itu terletak sebuah batu besar yang tampaknya sangat kuno, dan di atas batu itu terdapat ukiran yang sangat mirip dengan wajah seorang pemuda, wajah Malin Kundang. Namun, yang lebih mengherankan lagi, di sekeliling wajah itu ada tulisan yang tampaknya dalam bahasa kuno, dan beberapa simbol yang tampaknya memiliki kekuatan gaib. Simbol-simbol tersebut terlihat seperti sebuah petunjuk untuk membuka gerbang yang ada di depan mereka. Ini adalah batu yang sama. Dwi berteriak, batu yang telah menjadi legenda. Batu yang dipercaya bisa mengubah nasib seseorang. Namun, sebelum mereka bisa melakukan lebih banyak penelitian, suara itu kembali terdengar, lebih keras, lebih dekat, dan kali ini, mereka bisa merasakannya. Sebuah getaran yang datang dari dalam tanah, sebuah kekuatan yang meluap keluar dari kedalaman bumi. Tunggu, kita harus berhati-hati, kata salah satu anggota tim dengan suara penuh kekhawatiran. Ini tidak hanya sekadar batu biasa. Ada sesuatu yang lebih besar di sini, sesuatu yang telah tertidur selama berabad-abad, dan kini terbangun. Tetapi Dwi, yang kini dipenuhi rasa ingin tahu dan determinasi, tidak bisa mundur. Ia memutuskan untuk memecahkan kode yang ada di batu itu. Dengan hati-hati, Dwi mengaktifkan simbol yang ada di sekitar batu, satu persatu. Setiap kali simbol itu disentuh, suara bergetar semakin kencang, dan semakin banyak bagian dari batu itu yang mulai bergerak. Tiba-tiba, batu besar itu terbuka, mengungkapkan sebuah ruangan tersembunyi di bawahnya. Di dalam ruangan itu, terdapat sebuah benda yang sangat mengerikan. Sebuah benda hitam pekat yang tampaknya terbuat dari logam yang tidak dikenal. Benda itu terlihat seperti sebuah peti besar, namun tidak ada kunci atau cara untuk membukanya. Apa ini? Dwi bertanya dengan napas terengah-engah, takut akan apa yang ada di dalamnya. Ketika Dwi mencoba mendekati benda itu, sebuah suara keras terdengar, memecah kesunyian yang memekakan telinga. Angin tiba-tiba berhembus sangat kencang, dan semuanya terasa goyah. Batu besar yang mereka temukan berguncang, dan tanah di sekitar mereka mulai retak. Mereka merasa bahwa sesuatu yang sangat kuat sedang mencoba melawan mereka. Benda itu perlahan mulai terbuka dengan sendirinya, dan saat penutup peti itu terangkat, sebuah cahaya terang menyilaukan keluar. Cahaya itu menyelimuti ruangan, dan seketika Dwi dan timnya merasa seperti dibawa ke tempat yang sama sekali berbeda. Sebuah tempat yang gelap, namun penuh dengan kekuatan yang tak terkatakan. Di dalam cahaya itu, mereka melihat sosok Malin Kundang, bukan lagi sebagai seorang pemuda, tetapi sebagai seorang makhluk yang tampaknya terjebak di antara dua dunia. Suasana semakin mencekam saat sosok itu mulai berbicara dengan suara yang dalam dan menggelegar. Kalian telah membuka pintu yang tidak seharusnya dibuka. Sekarang, kalian harus membayar harga untuk menemukan kebenaran ini. Dwi dan timnya merasa terjebak dalam dilema yang tak terhindarkan. Apa yang sebenarnya mereka temukan? Apakah mereka sudah terperangkap dalam kutukan yang lebih buruk daripada yang mereka bayangkan? Dan apakah mereka bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup? Saat cahaya yang menyilaukan itu mulai mereda, suasana di sekitar Dwi dan timnya terasa semakin suram. Mereka masih terperangkap dalam ruang gelap yang tak bisa mereka pahami sepenuhnya. Sosok yang mereka lihat, Malin Kundang, kini tampak lebih jelas, namun bukan seperti yang mereka bayangkan. Dia bukan lagi sosok pemuda yang sombong atau batu yang penuh dengan kutukan. Di hadapan mereka, dia tampak sebagai entitas yang terperangkap, bagian dari kutukan yang sudah berlangsung berabad-abad. Dulu, aku adalah orang yang menolak nasibnya. Suara Malin Kundang menggaung di seluruh ruangan. Aku meninggalkan ibu yang melahirkan dan membesarkanku demi kemegahan dunia. Dan kini, aku terperangkap dalam dunia ini, antara dunia manusia dan dunia yang tak terlihat, selamanya. Dwi terdiam mendengarkan kata-kata itu. Perasaan cemas dan takut bercampur aduk. Tiba-tiba, semuanya terasa lebih nyata. Mereka tidak hanya mencari legenda, tetapi mereka terjebak dalam kisah yang lebih dalam daripada yang bisa mereka bayangkan. Sesuatu yang seharusnya sudah terlupakan, kini muncul kembali dengan segala konsekuensinya. Kalian telah membuka kutukan yang selama ini terkunci, lanjut Malin Kundang.
Namun, jangan berpikir bahwa kalian akan selamat begitu saja. Kebenaran yang kalian cari adalah harga yang harus dibayar. Di luar sana, terowongan yang mereka lewati mulai runtuh perlahan, seakan-akan dunia yang mereka kenal tak lagi ada. Bukan hanya batu yang mengubah nasib mereka, tetapi juga kesalahan masa lalu yang terus menghantui. Dwi merasa bahwa segala usaha mereka untuk mengungkapkan kebenaran ini kini membawanya ke dalam jebakan yang lebih dalam, yang tak bisa mereka hindari. Namun, meskipun ketakutan itu menguasai, Dwi merasa ada sesuatu yang lebih besar yang bisa mereka ambil dari semua ini. Kami tidak akan mundur, kata Dwi dengan suara tegas, meskipun hatinya dipenuhi rasa cemas. Kami akan menghadapi konsekuensi ini, apapun itu. Kami ingin mengetahui kebenaran, apapun yang harus kami bayar. Dalam sekejap, Malin Kundang menghilang, meninggalkan sebuah pesan terakhir yang menggema. Hati-hati dengan apa yang kalian inginkan. Kebenaran bisa saja menghancurkan. Ketika semuanya kembali sunyi, Dwi dan timnya hanya bisa memandang satu sama lain, terperangkap dalam pemikiran yang lebih dalam. Mereka tidak hanya menemukan sebuah legenda, tetapi juga sebuah pelajaran besar tentang kesombongan, penyesalan, dan bagaimana tindakan masa lalu dapat terus mengikat kita hingga ke akhir zaman. Hikmah yang dapat diambil dari cerita ini. Cerita Malin Kundang mengajarkan kita tentang pentingnya menghargai orang tua dan tidak pernah meremehkan mereka demi kemegahan dunia. Kesombongan, meskipun terlihat menguntungkan dalam jangka pendek, bisa membawa akibat yang sangat buruk di kemudian hari. Penyesalan yang datang setelahnya seringkali datang terlambat, dan dalam beberapa kasus, kita tak bisa kembali untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Kisah ini juga memperingatkan kita akan kekuatan dari sejarah dan masa lalu, yang tidak selalu bisa dikendalikan. Tindakan kita bisa menjadi beban yang berat, dan terkadang kita harus membayar harga untuk apa yang telah kita lakukan, bahkan jika itu sudah lama berlalu. Sebuah kutukan, baik itu literal maupun simbolik, dapat mengikat kita lebih dari yang kita bayangkan, dan tidak ada yang bisa lepas darinya tanpa belajar dari kesalahan. Akhir dari cerita ini juga mengingatkan kita bahwa mencari kebenaran bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan tanpa konsekuensi. Terkadang, kebenaran yang kita cari bisa membawa lebih banyak bahaya daripada yang kita inginkan, dan kita harus siap menghadapi apapun yang datang, apapun harga yang harus kita bayar.